Baik, saya akan membacakan sebuah cerpen dari kumpulan cerpen Interlude, yaitu sebuah cara untuk melupa. Senyummu mengalihkan duniaku. Karya Salasa Yuhanti. Niatkan segala sesuatunya karena Allah, dan biarkanlah lelahmu menjadi lillah. Matahari bersinar terik sekali, hingga terasa menyengat kulit sawo matangku. Tetesan keringat mulai mengalir di sekujur tubuhku. Terengah nafasku, bukan karena selesai olahraga, melainkan entah sudah berapa kilometer aku berjalan di madrasah ini. Melanjutkan tugasku, kemudian berputar-putar mencari Pak Bos untuk meminta tanda tangan dan tugas-tugas lainnya yang membuatku harus ekstra hari ini. Fariha kayak setrika saja, dari tadi mondar-mandir. Celetuk Pak Zidan yang melihat aku mondar-mandir ke sana ke sini. Iya Pak, sekalian olahraga, jawabku disertai senyum yang setengah kupaksa karena lelah. Mau bagaimana lagi, ini sudah konsekuensi pekerjaanku. Di sisi lain, aku merasa senang jika ternyata hidupku berarti, karena selalu dipercaya untuk mendapat tugas ini dan itu. Namun, di sisi lain, aku juga manusia biasa yang ingin istirahat dan menikmati liburanku. Ku ambil ponselku, membuka WhatsApp dan melihat status teman-teman. Di layar itu terpampang senyum ceria mereka yang tengah menikmati liburan dan mengunggahnya ke story WhatsApp. Ya sudahlah. Ku tarik nafas panjang. Astagfirullahaladzim. Kembali hanya bisa beristighfar. Bangkit, kembali fokus dengan pekerjaanku. Lelah berlebihan telah menderaku. Berhari-hari aku tidak tidur. Tidurku larut malam untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tak kunjung selesai. Ketika perintah A sudah kukerjakan dan hampir selesai, tiba-tiba harus diganti dengan versi yang lainnya. Aku tertunduk dengan nafas yang terengah. Kepalaku terasa penat, serasa ada pemberat di atasnya. Kubisikkan pada diriku sendiri, sabar Fariha, sabar. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, semangat. Mesin cetak yang sedari tadi baik-baik saja pun ikutan protes dan mulai rewel. Entah mengapa muncul garis-garis. Aku pun bangkit dari duduk, beranjak menuju koperasi dengan langkah terseok-seok. Kakiku terasa berat melangkah. Hal ini musik karena fisikku sudah mulai berontak. Benar-benar sebuah ujian bagiku. Bu Fariha, kok nggak selesai-selesai kerjaannya? Bisa kerja nggak tuh? Ucap Pak Faiz dengan senyum mengejeknya. Aku berlalu begitu saja. Diam lebih baik daripada buang-buang waktu dan tenaga untuk meladeni Pak Faiz yang bercandanya keterlaluan. Apalagi di depan banyak orang. Dipikirnya selama ini aku tidak bekerja. Mungkin juga aku tidak bisa bekerja. Nafasku terasa sesak, diburu sesuatu. Dadaku semakin sesak. Ujian hari ini datang bertubi-tubi. Hanya bisa beristighfar. Sekembalinya dari koperasi di ruangan 5x5 bercat hijau, aku tak kuasa lagi dengan canda kala itu. Kepalaku semakin berat, mataku berkunang-kunang. Belum lagi kalimat tadi masih terngiang-ngiang di telingaku. Perlahan air mataku terurai, dadaku sesak memendam semuanya. Bibirku hanya bisa beristighfar untuk merenda yang ada. Aku
aku benar-benar penat. Sudahlah, tidak usah dihiraukan bercandaan tadi, ucap Bu Fahma menenangkanku. Aku hanya mengangguk dengan menyeka air mataku. Aku hanya manusia biasa yang tak sempurna. Sudah berusaha sedemikian rupa, tapi nyatanya masih saja tak ada artinya. Tak lama aku berkemas dan pamitan pada Bu Fahma untuk pulang terlebih dahulu. Aku sudah tak tahan. Cicit burung milik bapakku yang bersenda gurau seakan berusaha menghibur dan menyambut kedatanganku. Aku bergegas masuk ke kamar bercat ungu untuk segera mandi dan sholat zuhur. Tak lama, ibu masuk kamar sambil membawa pisang goreng kesukaanku. Wanginya tercium, sayangnya tak mampu menggugah seleraku. Kok cemberut anak ibu? Ibu meletakkan pisang goreng di atas meja kerjaku. Iya bu, lagi bad mood. Kuempaskan tubuhku di kasur dengan spray motif bunga-bunga ungu. Bu, setelah ini aku izin ke sawahan ya. Rajukku memeluk ibu untuk merayu. Iya, tapi hati-hati dan jangan lama-lama, tutur ibu disertai senyum teduhnya. Hanya ibu yang mampu memahami apa yang aku rasakan. Beliaulah yang membuatkanku kopi ketika aku harus larut malam mengerjakan tugas-tugas. Aku berkemas dan menjabat tangan ibu sebelum pergi. Hawa sejuk pegunungan di sawahan Nganjuk mulai menyapaku. Di depan mataku terhampar gugusan Gunung Wilis dengan perkasanya. Langit begitu cerah, seakan merengkuhku pada sebuah kedamaian. Kanan kiri pohon-pohon hijau menawarkan kesejukan. Subhanallah, indah sekali ciptaan Allah. Skupi merah kesayanganku menemani dengan kecepatan 40 per kilometer. Aku benar-benar menikmati suasana ini. Sebelah kiri jalan tampak Poden River Park dengan banyak spot fotonya. Petung ulung yang menawarkan arum jelam sampai ke Poden River Park. Tak lama kemudian tampak juga gua dalam, destinasi alam Nganjuk yang memukau. Gas motorku semakin kutambah karena jalan yang menanjak dan berkelok tajam. Jalanan yang indah tetapi harus menguras konsentrasi. Jalan menuju tempat yang kutuju searah dengan ikon dari Nganjuk, yaitu air terjun Sedudo. Tak lama melewati pasar sawahan, akhirnya aku sampai juga di tujuanku. Skupi merahku memasuki pelataran yang luas. Tampak anak-anak bermain riang. Wah, Mbak Fariha datang. Teman-teman lihat, ada Mbak Fariha. Seru senja berlari ke arahku. Dia sangat mengenaliku, meski kali ini kedatanganku bermasker rangkap 2 sesuai dengan imbauan pemerintah. Stop, jangan peluk Mbak Fariha dulu ya. Mbak mau mandi dulu, kan habis dari luar. Bukan Mbak nggak sayang, tapi kita harus saling menjaga di tengah pandemi. Supaya ini juga untuk kalian sehat semuanya. Ucapku seraya menangkupkan tangan di depan dada pada anak-anak panti dan Bu Fatimah, ibu pengasuh panti, lalu menurunkan buah tangan untuk mereka. Aku pun izin untuk mandi dan membersihkan diri sebelum bergabung dengan mereka. Aku sudah seperti keluarga sendiri bagi Bu Fatimah. Berada di tengah mereka adalah salah satu caraku menenangkan pikiran. Canda tawa mereka memberikan suasana baru bagiku. Belum lagi sejuknya hawa pegunungan. Ya, disinilah, di panti asuhan Al-Barokah. Mbak Fariha, yuk jamaah asar ajak senja. Ayo Mbak, aku juga sudah wudhu, jawabku dengan senyuman. Entah mengapa, bersua dengan mereka membuat hatiku begitu tenang.
Senyum mereka seolah mampu mengalihkan duniaku. 3 tahun yang lalu, aku bersama 14 mahasiswa lainnya mendapat tugas dari kampus untuk mengabdikan diri di desa ini. KKN, kuliah kerja nyata. Berawal dari sinilah perkenalan dan kedekatan kami yang hingga kini masih tetap terjaga. Dikala penat dengan pekerjaanku, mungkin inilah tempat pelarian terdamai. Mbak, kok jadi melamun? Ayo, ajak Senja. Aku tergagap dari lamunanku. Oh, iya, ayo Senja. Bersama anak-anak lainnya, aku melangkah menuju musola yang di dalamnya terdapat Mas Mukhlis, putra dari abah pengasuh panti asuhan ini, yang siap mengimami. Kami khusyuk melakukan sholat dan ditutup dengan doa oleh Mas Mukhlis yang membawaku pada sebuah ketenangan. Anak-anak berhamburan keluar setelah menyalamiku. Kulangkahkan kaki ke sungai kecil yang dihiasi dengan bebatuan. Sungai yang berada di samping panti asuhan. Suara gemericiknya seakan mengundangku untuk segera ke sana. Suara gemericik air seolah menjadi nyanyian kedamaian. Aku duduk di salah satu batu besar di sungai itu. Kubiarkan kakiku tenggelam dan bermain-main dalam dinginnya air dari kaki Gunung Wilis. Riha, panggil Mas Mukhlis. Iya, sebuah nama kesayangan yang diberikan padaku karena beda sendiri panggilannya untukku. Iya Mas, aku menoleh ke sumber suara. Ternyata Mas Mukhlis menyusulku. Kamu baik-baik saja, Riha? Dia memandangku dalam. Aku yang tak baik-baik saja langsung menitikkan air mata. Aku lelah, penat Mas, ujarku. Sudah kuduga, wajahmu tampak murung. Ceritakanlah. Mas akan jadi pendengar yang baik untukmu, tuturnya bersahaja. Hari-hari ini melelahkan Mas. Tugas datangnya bertubi-tubi dan harus segera terselesaikan semuanya. Waktu liburanku terkuras habis untuk tugas-tugas itu. Tahun ajaran baru sekolah harus sudah selesai bendel jadwal dan pembagian tugas untuk para guru. Belum lagi tugas-tugas lainnya. Aku sudah berusaha semampuku. Tugas hampir selesai. Ada pergantian. Jadi aku harus kerja lagi dari awal. Fisik mulai sudah lelah Mas. Pagi tadi ditambah bercandaan teman-teman yang menyinggungku. Tidak bisa kerja di hadapan teman-teman lainnya. Aku malu Mas. Seakan kerjaanku sia-sia dan tak ada artinya selama ini. Seakan aku belum kerja apa-apa, ungkapku panjang lebar. Mas Mukhlis yang memakai sarung kotak-kotak biru dan koko biru muda itu pun tersenyum sebelum menanggapi ceritaku. Riha, kita adalah makhluk ciptaan Allah. Tak ada yang sempurna dari apapun yang kita kerjakan, sekalipun itu sudah bersungguh-sungguh. Tapi kita harus tetap semangat mengerjakannya. Berusaha semaksimal mungkin, yang kamu lakukan itu sudah benar, ujarnya sambil ikut duduk di batu besar yang ada di hadapanku. Jika kamu sudah berusaha luar biasa dan dianggap oleh temanmu itu belum apa-apa, jangan buat hatimu gusar. Ingat, Allah Maha Tahu. Kerjakanlah segala sesuatunya diniatkan karena Allah. Karena ketika hanya menuruti omongan orang, maka tidak akan ada habisnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Semua lelah kita akan menjadi lilah, dan yang kita kerjakan akan menjadi berkah, ungkap Mas Mukhlis. Lihatlah senyum mereka. Mereka anak-anak yang tidak mempunyai orang tua lagi. Tapi mereka tetap semangat, tetap optimis dalam kehidupannya. Itulah salah satu bentuk syukur kita. Ingat, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya.
Kalau lagi lelah, memang cenderung sensitif. Jadi, perbanyaklah istighfar, salat, dan tadarus. Insya Allah, ada Allah yang menenteramkan hatimu dan memudahkan segala urusanmu. Tetap semangat ya. Kerjamu adalah ladang ibadahmu jika selalu diniatkan karena Allah. Jaga iman dan imunmu, apalagi kita di masa pandemi ini. Mas Mukhlis menepuk bahuku untuk menguatkan. Mbak Fariha, yuk gabung main. Tangan anak SD kelas 6 mulai melambai-lambai bersama teman-temannya memanggilku. Aku pun beranjak dari batu besar itu untuk mendekati Senja dan teman-temannya. Tak lupa kulayangkan sebuah senyuman cerahku pada Mas Mukhlis yang sudah menasihatiku panjang lebar, seraya mengucapkan terima kasih. Aku bersyukur bisa hadir di tengah orang-orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kutata niatku semua karena Allah. Demikian pembacaan cerpen dari judul Senyumku Mengalihkan Duniamu dari karya buku Interlude Salasa Yuhanti dan kawan-kawan.